aku nggak ditemenin sama Ima, soalnya Imanya lagi ke HK lagi cegah karena nggak usah pergi, nggak usah nanti di delete, nggak usah Oke, baik. Oh iya, aku ditemenin sama Arin. Arin ini teman sebangku aku sewaktu SMA. Pokoknya kita sahih banget lah ya. Ya parah, kemana-mana sih kita selalu berdua. Berapa tahun sih kita 2 tahun ya sebangku. Iya 2 tahun sebangku. Sampai-sampai kalau ngintip gebetannya pasti barengan. Padahal bukan gebetan aku, aduh. Tapi aku selalu bilang, turunin. Dan ada juga dia rela nungguin aku kok di WC. Tapi itu jangan diterusin parah, itu jangan udah Nungguin dia sini. Dan beli gehu, dia nggak mau banget beli gehu, padahal dia itu beli bukan nyolong. Kenapa sih? Nggak tahu kenapa, gengsi aja gitu. Mau soalnya kan di kantin ada gebetan aku. Jadi kayak beli gehu, oh my god, Iris Bella beli gehu. Nggak mungkin gitu kan. Mentang-mentang ada doi ya. Iya, gitu. Ampun. Tapi sekarang doinya di mana? Doi aku ada. Ada ya. Ini nggak mau perkenalan dulu. Oh ya, perkenalan aja deh. Jadi nama aku Arin, umur 22 tahun, 12 bulan kemarin. Dan status aku mahasiswa tingkat akhir. Sekarang aku lagi nyusun skripsi. Doain ya teman-teman, semoga aku cepet lulus. Amin. Cepet nikah. Lulus dulu. Iya. Kerjain dulu, Deng. Iya. Doain semoga aku nggak malas terus ya. Dia malas karena pacaran terus. Iya, nah kan ada pacarnya ya. Kalau ada pacarnya ya pacaran. Jadi gimana? Jadi oke. Di kesempatan kali ini kita akan bahas relate banget sama dia, bahas tentang toxic dan LDR. Ya, oke. Oke, jadi apakah kalian punya pengalaman tentang toxic relationship? Yang dulu apa dulu nih? Ada sih. Aku ada sih. Oke, jadi sebelumnya kita bakal jelasin dulu apa sih toxic relationship. Sebagaimana dikutip dari Healthline, ada beberapa ciri yang menandakan suatu hubungan telah menjadi toxic relationship. Salah satunya kurangnya dukungan dari salah satu pasangannya, dan komunikasi yang beracun seperti sering adu mulut. Selain itu, rasa ingin mendominasi hubungan, cemburu berlebihan, dan tidak jujur juga menjadi ciri lain menunjukkan bahwa hubungan sepasang kekasih telah menjadi toxic relationship. Jadi boleh deh langsung di-sharing aja gimana pengalamannya. Aku dulu ya. Jadi dulu tuh aku tuh pernah ngalamin toxic juga sih. Bener-bener toxic menurut aku. Aku tuh dulu pernah pacaran sama Mantan ya berarti ini? Iya, karena aku kan gak punya gebetan sekarang. Kamu jangan menghina. Jangan promosi dong. Jadi dulu aku pernah pacaran, nggak lama sih, cuman ya hampir setahun lah, sama yang di bawah, umurnya di bawah aku. Namanya? Mungkin karena pengaruh umur atau apalah, aku juga nggak tahu. Cuman awalnya aku nggak ngeh kalau itu toxic. Awalnya dia cuman kayak posesif, sampai ke temen adik tingkat aku sendiri aja dia posesif. Cuman aku kayak ngebelain ke adik tingkat aku, dia bilang ya udah bela aja pacarnya sama. Kok kayak gitu sih, aneh. Ya udahlah, aku bikinnya ya udah, mungkin dia belum dewasa, karena ya kalian tau lah pacaran sama berondong tuh susah ya. Terus puncaknya pernah waktu itu dia sangat-sangat cemburu, sampai dia pernah kayak, bukan nyekik sih, gimana ya, aku bikinnya kayak judo ini nih, tau sini, nah kayak gini, sampai kerudung aku tarik. Terus aku mikirnya ya ampun, astagfirullah gitu ya. Itu kenapa? Kok tiba-tiba nyakin? Jadi aku tuh waktu itu tuh responsif sama adik tingkat. Maksudnya kan aku senang karena dia mau naik tingkatan lah, istilahnya gitu, adik tingkat aku. Terus dia cemburu, sampai dia marah, Cemburu buta. adu mulut dulu, sebenarnya adu mulut. Sampai dia waktu itu kan aku lagi PKL ya, dia sampai bilang, kamu selingkuh ya di tempat PKL, punya selingkuhan. Ya ampun, aku mikir dalam, lo tuh sadar gak sih tempat PKL gue tuh bapak-bapak gitu semuanya. Mana mungkin gue selingkuh sama bapak-bapak. Maaf ya, aku bukan pecinta gading, walaupun mereka beruang. Cuman ya enggak lah, adu mulut. Terus dia kayaknya nggak kontrol emosinya, sampailah kejadian kayak tadi. Terus aku udah pikiran udah kemana-mana, ya astagfirullah gitu ya, nggak bisa mikir, udah kemana aja mikirnya, udah takut mati aja ya. Udah takut, aku mikirnya kan jarum lo ya, apalagi yang mau dijepit jarum, takutnya
nusuk, ya ampun untung aja nggak nusuk sampai ke tenggorokan gitu. Sampai dari situ dia tuh kayak yang maafin aku ya, maafin aku nggak salah. Bentar, pada saat dicekik itu kamu membela diri nggak? Enggak, aku baru-baru membela diri, aku aja ngeblank gitu, aku harus kayak gimana. Iya. Udah astagfirullah, ini bener gak sih sempet ini mimpi atau soalnya itu pertama kali dia kasar sama aku. Nah setelah itu aduh mulut, habis itu aku bilang udah Cina. Aku bilang udah lupain, aku bilang lupain sampai aku naik ke atas. Pas naik ke atas dia tetap ngejar aku pernah setelah itu aku lari dong, aku lari ke lantai bawah, dia ngikut ngejar juga sampai dia pura-pura pingsan. Ya Allah, nah drama Korea banget. Aku tahu dia pura-pura, makanya aku ya udah, aku kesempatan kan itu aku lari ke lantai Bodohnya itu laki-laki. aku lari ke lantai bawah, sembunyilah aku di WC. Sampai ya ampun kok aku kayak buron kayak gini gitu. Itu apa ya esensinya dia pingsan? Mungkin tadinya Cari pikir dia perhatian, padahal mau kabur. biar itu jadi kesempatan buat aku. Aku lari sembunyi di apa sih WC, terus dia tengok-tengok gitu. Terus aku larilah ke gunung sebelah, diem di lift, naik turun udah nggak tahu berapa kali. Mungkin kalau ada operator CCTV itu ngapain cewek diem di lift, pasti nggak keluar gitu ya. Nggak jelas. Aku diem sampai aku ya udahlah Bismillah gitu ya, aku balik lagi. Ternyata dia nyamperin, dia bilang aku udah kayak orang gila, pokoknya dia udah kayak orang gila. Dia bilang aku mau ke rumah Novi, aku mau ketemu Novi, padahal kamu ngapain sih kayak gini, aku bilang udah sih sadar kamu tuh tongboloho lah kalau kata orang Sunda ya. Nanti ada ya translatornya tongboloho. Tongboloho lah. Udah balik lagi lah, udah jangan kayak gini, aku malu. Karena itu ya udahlah, aku ngobrol sama dia, tenangin dia, dan akhirnya kegiatan hari itu ya biasa, berjalan biasa. Nah pas pulangnya aku tuh emang belum sepenuhnya memaafkan. Jelas gitu. lah, dendam. Jadi masih deg-degan. Habis itu pulang tuh aku tuh nggak ngomong apa-apa. Pulang makan, dia nanya mau makan, ya udah makan. Habis makan Pulang bareng dia. soalnya aku emang satu paket gitu, semotor sama dia. Oh my god. Terus Aku sih ogah udah dicekik kayak gitu. ya aku mikirnya ya udahlah, mungkin kelepasan atau apa. Udahlah daripada naik Gojek. Mehong cuy, lu dari Pascal ke rumah. Terus habis itu pulang makan. Nah habis makan tuh hujan kan pulang. Terus aku tuh gak ngomong, dia nanya aku ngomong. Terus dia tuh kayak gimana ya, gemes ke aku. Kayak ngomong dong, aku ngomong kamu kayak gini. Terus aku nggak bisa ngomong, cuma soalnya masih shock lah. Iya. Terus pulang sampai rumah aku bilang udahan. Dia bilang ya gitulah, biasalah buaya darat, aku sayang kamu gitu ya. Aku bilang kayak gini, kalau sayang kenapa kasar, aku bilang gitu. Tiba-tiba dia pergi dong, bawa motor terus kayak ngejatuhin diri gitu. Kan aneh aku. Maksudnya? Jadi Naik motor jatuh. enggak, sebelum naik motor kan dia jalan. Jadi rumahku tuh kayak ada tanjakan. Iya. Terus dia kayak jatuh gitu. Astaga, udah ceritanya. pingsan, menjatuhkan diri. Ih, sumpah. Ya, Suruh ikut casting deh. Jadi kayak gitu. Terus aku bilang, aku mikirnya ya Allah, anak orang takutnya kenapa-napa aja. Ya hujan, ya udah malam. Biarin aja udah. Ntar kan ibunya panggil gue. Lu ngapain anak gue? Ntar kayak gitu pulang sumpah. kenapa-napa. Males banget. Terus aku bilang, aku nanya ya udah, aku mau maafin kamu, anggap aja hari ini nggak ada kejadian apa-apa. Aku bilang kayak gitu, ya udah selesai setelah itu. Dan ternyata aku pikir dia tuh bakal berubah setelah itu. Ternyata enggak. Ternyata itu awal dari. Aku pikir dia itu kok dia berubah ya. Ternyata enggak. Ternyata itulah sifat aslinya dia baru dimunculkan. Setelah itu masih banyak lah kejadian kayak kasar. Dia pernah sampai sampai ke tangan aku nih. Aku mau ngasih barang gini. Beneran dong. Sampai kak Emosinya nyampe ya, emosinya nyampe. Sampai ke ya ampun, kayak gini lagi. Aku mikirnya ya Allah kuatin, karena kalian tau lah cewek kalau lagi bucin ya. Iya.
mana mungkin gitu ya, Maafin. masih maafin, ya udah kasihan Karena gitu. sayang. Tapi untungnya Allah baik gitu sama aku, dan sebelum 1 tahun ibu kita udah putus karena ya kalian juga sih tahu lah. Kebayang gak sih diputusinnya pas saat itu juga? Bukan jatuh lagi, udah beneran ganti diri Udah beneran kali. mati dia. Di jalan aja dia udah sampai kakinya tuh waktu naik motor, kakinya tuh nggak ke step motor, ke tanah. Ngapain? Kayak nyakitin dia sendiri. Aku sampai Kenapa nggak tabrakin aja ke pohon dan gitu? Aku mikir, aku takutnya gitu karena dia anak orang, aku suruh tanggung jawab gitu kan. Iya. Terus nanti masuk koran, masuk berita kan Sejarah, seorang remaja oh. bunuh diri, Nggak menyakiti lucu. diri sendiri Nggak lucu ya? Hah? Enggak lah. Itu toxic paling menyeramkan, dan semoga aja itu jadi yang Jangan pernah terakhir, terjadi. satu-satunya dan yang terakhir aku pernah. Iya. Gimana cara keluar dari toxic relationship itu? Apa yang akhirnya oke harus keluar nih? Sebenarnya aku tuh nggak bisa keluar dari toxic Karena cinta. ya Wak. Lagi-lagi. Buta. Karena ya cinta itu kan sulit, apalagi kalau cewek kan sudah menjatuhkan hati kepada seorang pria itu, Betul. ya kan sulit, mau dia gimana juga ya udah, yang ulah gitu. Sampai akhirnya yang memutuskan aku untuk berhenti itu bukan karena toxicsnya, karena sifat dia sih, kelakuan dia yang aku nggak bisa terima gitu. Aku bilang sebenarnya aku nggak putusin dia mutusin. Aku bilang kalau kamu kayak gini terus aku nggak bisa, aku mending udahan. Gini terus tuh main fisik. Main fisik sama main belakang lah. Oh, itu udah melanggar prinsip kita ya. Iya. Ya kamu tau lah aku cadu banget kalau 5 Cadu. Tolong Cari di kamu sekalian cadu itu apa? Jadi gak mau banget kalau ya harus berbagi hati lah kayak gitu. Iyalah. Aku bilang kayak gitu. Awal dia ya aku berubah gitu. Ternyata dia enggak berubah. Ya udahlah. Pada saat itu dia minta udahan. Awalnya aku gak nerima. Kalau misalkan aku putus, menang cowok itu dong. Tapi kesini mungkin udahlah, emang udah harus jalannya. Ya udah terimain aja. Dan alhamdulillahnya setelah itu kata-kata peribahasa mati satu tumbuh 1000 tuh bener, geng. Jadi kalian nggak usah khawatir melepaskan sampah-sampah seperti itu. Nanti akan muncul bunga benih-benih yang lain. Betul banget. Gitu. Oh, hebat banget ya Novi. Kuat. Selanjutnya kayaknya ada deh cerita. Aku sih pengalaman toksiknya nggak kayak Novi banget ya. Novi sih serem banget ya pengalaman toksiknya. Aku gak seserem dia. Dan korbannya bukan aku, melainkan pacar aku. Sebenarnya nggak toksik sih, nyaris toksik. Kenapa aku bilang nyaris toksik? Soalnya aku posesif banget, cemburuan banget, cemburu berlebihan. Terus akun sosial media kita dipegang masing-masing. Oh, jadi saling tukar. Nggak saling. Itu tuh ada kejadiannya juga sih. Kenapa aku bisa posesif? Kenapa aku bisa cemburu? Kenapa aku bisa jadi megang akun sosial media dia? Itu tuh ada alasannya. Aku sih dulu nggak sampai kayak gitu. Aku awal pacaran tuh Bebas-bebas aja ya. iya, maksud aku kita kan walaupun pacaran kita ada privacy ya. Iya, pastinya. Aku juga nggak berani megang HP dia, mau lihat HP dia tuh nggak berani. Ya udah, percaya aja gitu, ngalir aja. Nah, kenapa aku sampai bisa seposesif dan cemburu dan lain-lain itu? Jadi aku flashback. Itu sakit banget sih. Jadi dia Ya, gak usah nangis. Tarik nafas. Dia di sebelah aku nih, ketahuan. Kan kalau misalkan main handphone tuh kita bisa lihat ya dari sudut mata kita, ujung sudut mata kita. Dia lagi balas di IG-nya tuh lagi balas IG dari cewek lain. Mau DM. Ya intinya aku nggak mau ceritain kronologisnya ya. Iya, yang istilah. Pokoknya pernah terjadi. Kayaknya bukan selingkuh deh. Tapi hampir selingkuh. Tapi menurut aku itu selingkuh. Ya Tapi udah. dia tuh nggak selingkuh. Tapi menurut aku selingkuh. Kalau udah mendekati yang lain, udah itu artinya itu, selingkuh, iya. geng. Nggak ada. Hal sekecil apapun, kayak misalkan cuma sekedar chat aja, say hi doang, itu menurut aku udah selingkuh sih. Kayak chat biasa doang juga. Sama cewek lain. Iya. Ya. Kalau misalkan temennya gitu, hai gitu. Oh, aku kalau misalnya temennya aku tahu lah. Pasti Bisa tahu bedain ada lah, list bisa temennya. tahu lah aku temennya.
Nah, semenjak dari situlah Jadi kita posesif. nggak, dari situ kita ada perdebatan lah ya. Terus kayak dia minta maaf dan ya udah nawarin pegang akunnya dia, bahkan WhatsApp dan Cowok kan lain-lain. semua ya karena Hah? Iya emang. cowok kayak gitu. Nah dari situlah ya udah lo jual gue beli, ya udah dari situ aku tagih, ya udah mana sih nih akun kamu. Nah dari situlah aku megang akun dia, dan di situ pula dimulainya posesif aku dan cemburuan aku. Justru kalau kita pegang akun mereka tuh jadi kita lebih siapa sih ini? Iya sih sebenarnya itu Nggak sehat sih. nggak sehat. Iya nggak sehat kan, makanya nyaris toksik kan. Itu bumerang sendiri sih buat aku. Jadi aku nemuin hal-hal baru, berantem dari situ sih malah timbul masalah-masalah baru kayak gitu. Nggak baik sih emang, bener kan ya? Toksik, nyaris toksik. Itu sih toksik aku. Terus yang paling Terus parah yang paling parah aku pernah karena aku megang, boleh sebut Instagram sih, boleh ya, karena aku megang akun Instagramnya dia, dan permasalahan aku tuh setiap berantem pasti tentang masa lalunya dia. Gitu nggak sih mantan cewek? itu membayangi kalian, geng. Gitu nggak sih kalian para cewek-cewek yang nggak sih, kalau misalkan pacar kalian punya mantan, entah kenapa kita Iya. benci aja gitu. Iya, padahal kita nggak kenal. nggak tahu sifatnya gimana, kayak gimana, tapi kita benci aja. Nah aku Siapapun kayak gitu. mantan pacar kita pasti musuh. Mantan pacar dia. Iya, mantan pacar dia. Ah, Mantannya pacar kita. Pacar iya, kita. Ya gitu lah. pacar aku. Oke, nah gitu intinya, karena permulaannya kayak gitu, dan di Instagramnya dia ada mantannya dan teman-temannya. Itu sampai aku parah banget sih, parah banget emang. Aku blok semuanya, Ya ampun. mantannya, teman-temannya, pokoknya yang bersangkutan sama mantannya. Saking aku bencinya, aku blok semuanya. Childish banget kan? Bener-bener. Itu parah banget sih menurut aku, itu yang parah banget. Aku juga sadar dan dia juga marah besar, dan aku juga dari situ sadar, kok aku sampai kayak gini ya, nggak tahu aku juga. Nah dari situ sempat ganti akun sih, sempat ganti password masing-masing, Nggak pegang lagi. nggak pegang lagi, tapi gemes aja gitu kan Karena ya, kita udah tahu. kayak langsung udah kalau terlanjur tahu. iya, terlanjur punya pengalaman sebelumnya kayak gitu kan. Jadi aku Sulit curiga untuk curiga percaya. terus. Bener deh, bener, setiap hubungan harus ada kepercayaan tuh, bener, jangan curiga, karena jadinya ya kayak gitu. Iya. Aku jadi curiga, terus akhirnya ya udah sampai sekarang aku masih megang akun sosial media dia gitu. Cemburu, posesif sih aku ngerasa masih sampai detik ini, tapi Gila kali ya. berkurang sih ya. Nah itu dia. Dan cemburu juga masih. Wajar nggak sih cemburu, kan karena sayang ya, kayak gitu sih. Cuman ya jangan berlebihan juga. Iya, nah Cemburu. berlebihan sih. Yang Aku bahkan ya nih, parah banget, aku jelek-jelekin diri aku sendiri, biarin daripada aku jelek-jelekin orang lain kan. dia nggak apa-apa. Dia like foto orang, itu aku marahin, ngapain kamu like foto cewek ini. Dan aku tuh tahu cewek tuh kayak FBI nggak sih, Tahu sampai ke akar-akarnya gitu. sampai ke akar-akar. Gak gue tahu, sampai aku benci nih sama mantan pacar aku. Tapi aku kepoin dia, aku sampai tahu kehidupan dia, sumpah. Iya kayak gitu. Itu toxic pisan. Cewek itu hubungan aku. cowok kayak gitu nggak sih ya? Cowok gitu gak sih? Tapi kayaknya Cowok gitu juga. gak sih? Komen deh. Komen di bawah. Soalnya kita Cowok-cowok. para cewek-cewek kayak gitu. Iya. Tuh kayak gitu kan? Berarti aku nggak sendiri kan? Iya. Aku nggak gila sendiri. Orang punya pengalaman kayak aku boleh komen di bawah ya. Sebenarnya emang udah rahasia umum lah. Wajar. Cewek kayak gitu. Oh, Pasti. pacar aku Mau Dengan cewek ini. itu mau baik buruk, cewek itu pasti benci sama mantannya, Iya. pacar Itu sendiri gitu. benci banget. Itu sih toksik aku, itu doang. Sekadar itu. Nggak ada sampai fisik, nggak ada. Jadi kalau tips untuk korban lainnya nih yang ada di toxic relationship, Ya ampun, buat korban-korban lainnya yang pernah ataupun hampir mendekati terus aku maupun Arin, lebih baik kalian Sadari sejak dini. sadari sejak sebelum Parah. menggebu parah sama kayak aku lah. Ya, sampai Jadi main fisik. gak baik, lebih baik kalian sudahi
terus sejak awal, karena itu udah mulai, kalau udah mulai kelihatan itu udah mulai bakalan masuk ke toxic iya gitu nggak sih? yang tahap selanjutnya Heeh. yang lebih buruk. Justru itu Kemungkinan kayak lebih buruk. permulaan dari toxic. Kalau kalian udah menyadari itu, udahlah kalian mending mudah-mudahan dari mundur sekarang. alon-alon. Iya. Ingat geng, mati satu tunggu 1000, gak usah khawatir. Iya. Cowok ataupun cewek di sini nggak cuma satu, banyak kok yang mau sama kalian. Anjay, gila, quotes dari gue. Bener banget. Nah, buat teman-teman yang di rumah punya pengalaman toksik kayak Novi ataupun aku, atau bahkan lebih parah Lebih parah dari lagi. kita, kalian boleh share ke Komen di Komen di komen bawah. atau kalau enggak di emailin di sini. di description box ya, nanti bakalan ada email. Kalian boleh curhat yang punya pengalaman toksik parah. Boleh kalian Nanti kalau curhat. misalkan pengalaman atau cerita kalian itu banyak ternyata yang kirim, kita bakal bikin video dan baca pengalaman kalian. Tapi tenang, kita akan rahasiain kalau emang kalian mau rahasiain ya. Kalau misalkan kalian pengen terbuka ya nggak apa-apa. Barangkali nanti kita ada solusi buat kalian keluar dari toxic relationship. Oke, kita beralih ke topik selanjutnya ya. Topik selanjutnya ini relate banget sama kisah percintaan kalian. Itu LDR alias Long distance relationship.